Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Kita masuk ke dalam pembahasan An-Naqidul Ashir, pembatal keislaman yang ke-10, yaitu al-i'rad an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah ta'ala, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Dia tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan tidak ada yang paling zalim, atau siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada para pendosa. Berkata Syekh, wala farq fi jami' hadhihi nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif ila al mukrah. Tidak ada bedanya di dalam seluruh pembatal-pembatal keislaman ini. Maksudnya tidak ada bedanya hukum orang yang terjatuh kepada pembatal-pembatal keislaman ini, bainal hazil wal jad wal khaif, antara orang yang bercanda dan serius dan yang disebabkan rasa takut, illal mukrah, kecuali orang yang terpaksa, orang yang dipaksa, terancam jiwa. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aktsar ma yakunu wuqu'an. Semuanya itu di antara yang paling besar bahayanya dan yang paling banyak kejadiannya. Fayambaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafu minha ala nafsihi. Maka selayaknya bagi seorang muslim hendaknya dia waspada dari perkara tersebut dan takut dari hal tersebut atas dirinya. Na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya dan hal-hal yang menyebabkan hukuman yang pedih menimpa. Berkata pensyarah, ya, wa hadha naqid akhiru nawaqidil Islam al-ashrah. Nah, pembatal ini merupakan akhir dari pembatal keislaman yang 10. Nah, wal murad bil i'rad an dinillah, dan yang dimaksud dengan i'rad, berpaling dari agama Allah, ai amma yajibu ala kulli mukallaf bi ainihi ta'allumuhu wal amalu bih. Ya, artinya apa? Dia berpaling dari apa yang diwajibkan kepada setiap mukallaf secara fardu ain untuk dipelajari dan diamalkan. Jadi berpaling dari ilmu yang sifatnya fardu ain bagi dirinya. Yaitu apa? Wa huwa ma'rifatu usuliddin wa ma la yasaul muslim jahluhu. Yaitu mengetahui usuluddin, pondasi agama, dan hal-hal yang seorang muslim
tidak diperkenankan jahil terhadapnya. Ya. Yaitu apa? Mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengetahui rincian-rincian ilmu di dalam agama ini, maka ini bukan yang dimaksud di sini. Ya. Taib. Wa in kana mazmuman, walaupun ya, ketika seseorang tidak mempelajarinya ya tercela. Ya. Li'anna ma'rifata tafasilid din wa nahwiha wa nahwi dzalika fardu kifayah. Dikarenakan mengetahui rincian-rincian perkara dalam agama ini dan yang semisalnya itu sifatnya fardu kifayah. Ya, apabila sekelompok orang yang mencukupi ada yang mempelajarinya, maka yang lain terbebas dari dosanya. Itu definisi dari fardu kifayah. Ya. Nah, adapun ya, firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha, dan tidak ada dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya kemudian dia berpaling darinya, ya. Yaitu la azlam mimman dzakarahu Allah bi ayatihi wa bayyana lahu wa dhahaha tsumma ba'da dzalika tarakaha wa jahadaha wa arada anha. Ya, tidak ada yang paling zalim daripada orang yang telah Allah berikan kepadanya peringatan dengan ayat-ayatnya dan Allah telah memberikan bayan kepadanya dan menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Kemudian setelah itu dia meninggalkannya dan mengingkarinya dan berpaling darinya. Dan dia melupakannya seakan-akan dia tidak pernah mengetahuinya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan dari orang-orang yang mujrim, para pendosa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum, akan memberikan balasan keburukan ya, dari orang yang melakukan hal tersebut dengan hukuman yang paling keras, waliyadzubillah. Ya. Wa ma aktsarul mu'ridin fi hadzal zaman. Ya, alangkah banyaknya orang-orang yang berpaling di zaman ini. Itu berpaling dari mempelajari apa yang wajib bagi mereka di antara urusan agamanya dan berpaling dari mengamalkannya, baik secara zahir ataupun batin. Sehingga apa dampaknya? Fayaqau ahaduhum fi syirkil akbar wal kufri wal nifaq. Nah, sehingga salah seorang di antara mereka terjatuh kepada syirik akbar, terjatuh kepada kekufuran, terjatuh kepada kemunafikan disebabkan kejahilan. Fadlan anil haram, apalagi perkara-perkara yang diharamkan. Wa huwa la yash'uru, dan dia tidak menyadarinya. Jadi disebabkan dia tidak mau belajar, jatuh kepada syirik akbar, kekafiran, kemunafikan, apalagi kalau perkara-perkara yang diharamkan dan dia tidak menyadari perkara tersebut. Ya. Fa nas'alullah ta'ala al-hidayah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala hidayah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Lana walil muslimin, untuk kita dan kaum muslimin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kemudian di antara dalil-dalil atas pembahasan yang telah sebelumnya disinggung, yaitu firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Surat Al-Ahqaf ayat ketiga. Dan orang-orang kafir mereka berpaling dari perkara yang diperingatkan kepada mereka. Ya. Maka ayat ini menunjukkan ala kufril mu'rid anid-din, ya, kufurnya orang yang berpaling dari agama. Wa sayati ziyadatu kalam ala dzalika inda dzikril kufri al-akbar wa anwa'ihi insyaallah.
Dan pembahasan ini akan ada tambahannya ketika nanti pembahasan yang berkaitan dengan kufur akbar serta macam-macamnya insyaallah. Nah, kemudian ya, thumma khatama Syekh rahimahullah taala hadhihi nawaqid biqauli. Nah, kemudian Syekh rahimahullah taala menutup pembahasan pembatal-pembatal keislaman ini dengan perkataannya, wala farqa fi jami'ina hadhihi nawaqid bainal hazil. Maka tidak ada bedanya di dalam seluruh pembatal-pembatal ini, maksudnya tidak ada bedanya dalam hukum bainal hazil, antara orang yang hazil, orang yang bercanda, ya. Itu orang yang tidak menyengaja akan tetapi hanya sekedar bercanda, ya, dia hanya sekedar bercanda saja. Awil jad, atau orang yang memang berniat dan serius, ya. Awil khaif, atau orang yang hanya sekedar takut, ya. Yaitu apa? Dia hanya takut dengan ucapan, ya, hanya takut dengan ucapan atau perbuatan, ya. Taib. Dia takut dengan ancaman, ya, tanpa ada perbuatan atau tindakan sedikit pun, ya, dan yang semisalnya. Jadi takut di sini hanya sekedar takut, padahal misalkan yang mengancam ini tidak akan merealisasikannya. Jadi dia misalkan contohnya takut dijadikan bahan omongan, ya, takut dikucilkan, atau takut dunianya hilang. Ya, takut-takut seperti ini bukan uzur. Ya, takut-takut seperti ini bukan uzur. Ya, takut dianggap asing di masyarakat. Ya, misalkan dia kalau tidak ikut tradisi kesyirikan di suatu kelompok masyarakat, dia takut dikucilkan. Ya, takut dijadikan bahan omongan. Dan banyak ketakutan yang sifatnya duniawi, ya. Maka ini bukan uzur, ini bukan alasan. Nah, selama rasa takut tersebut tidak sampai kepada yang sifatnya ikrah. Kalau ikrah itu adalah paksaan yang disertai dengan ancaman, dan si pengancam tersebut, ya, dia akan merealisasikan apa yang diancamkannya dan punya kemampuan, serta yang dipaksa tidak ada kemampuan untuk melawan. Itu ikrah. Jadi si pengancam ini misalkan mengancam keselamatan nyawanya, dan si pengancam ini memang betul dia akan merealisasikan apa yang diancamkan, ya, tidak main-main, ya. Maka ikrah atau keterpaksaan yang sifatnya seperti ini merupakan uzur. Sehingga faman ukriha ikrahan sahihan. Nah, barang siapa yang dia dipaksa, ya, dengan pemaksaan yang memang benar akan direalisasikan, ya, yang memang ancaman tersebut bisa dipertimbangkan, ya, maka dia tidak berdosa, dengan syarat hatinya tentram dengan keimanan. Ya, contohnya kasus Ammar bin Yasir itu yang menjadi contoh. Ya, kasus Ammar bin Yasir. Nah, taib. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tentram dengan keimanan. Nah, kenapa? Dikarenakan ikrah, ya, paksaan itu tidaklah bisa melainkan secara zahir. Maksudnya apa? Hati tidak bisa dipaksakan. Karena isi qalbu ini di luar jangkauan manusia. Ya, di luar jangkauan manusia. Maka tidak ada satupun yang bisa dipaksa untuk berkeyakinan.
Ya. Taib. Sehingga apa, barang siapa yang melakukan pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman, baik dia hanya sekedar hazil, hanya sekedar bercanda, ya, atau serius, jelas kalau serius, atau dia takut, ya, takutnya tidak sampai kepada derajat ikrah, takut yang tidak sampai kepada derajat ikrah. Au mudahanah, mudahanah ini menjilat, ya, dia menjilat misalkan, atau untuk tujuan apapun di antara tujuan-tujuan duniawi, ya, faqad kafara wa kharaja anil millah, maka dia telah kafir dan keluar dari millah, dari agama. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa, ya, diancam, sebagaimana sebelumnya dijelaskan. Nah, kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasanya pembatal-pembatal ini seluruhnya di antara pembatal yang paling berbahaya dan paling buruk. Ya. Kenapa paling berbahaya dan paling buruk? Kenapa? Karena ini yang banyak terjadi, gitu maksudnya. Karena ini yang banyak terjadi, sebetulnya lebih dari 10 pembatal keislaman itu kalau dirinci. Kalau dicari misalkan. Namun disebutkan 10 karena ini yang paling banyak terjadi dan paling buruk. Ya. La siyama fi hadhil azman al-makhifah. Apalagi, ya, di zaman-zaman yang mengkhawatirkan ini. Fa yajibu 'alal muslim an-nasih li nafsihi an yahdharaha wa yata'allamaha. Maka wajib bagi setiap muslim yang dia menyayangi dirinya dengan tulus, ya, untuk berhati-hati dan untuk mempelajarinya supaya dia bisa menjauhinya dan supaya dia bisa memperingatkan orang dari perkara tersebut, atau dia takut dari perkara tersebut atas dirinya, dan dia jangan merasa aman dari makar Allah, ya, jangan merasa aman dari makar Allah. Jangan kegeeran, misalkan apa? Jangan kegeeran dia mengatakan saya ini kajian salafi sudah belasan tahun, ya, atau sudah puluhan tahun, rasa-rasanya kalau jatuh kepada syirik dan kekufuran ini enggak mungkin. Nah, ini dia merasa aman, ya, dia merasa aman. Enggak boleh seperti itu, ya. Taib. Apalagi ketika dia menjelaskan mendengar penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, tentang makaidu syaitan, ya, tentang tipu daya syaitan atau langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia. Misalkan pertama, setan berusaha mengajak manusia untuk menjatuhkan dia kepada kekafiran atau kesyirikan. Kalau tidak bisa kepada bid'ah. Ya, kalau tidak bisa kepada maksiat. Kalau tidak bisa kepada hal-hal yang kepada maksiat dosa besar. Kalau tidak bisa kepada dosa kecil. Kalau tidak bisa, ya, kepada hal-hal yang mubah tapi melalaikan. Nah, kemudian dia merasa gear. Adapun yang pertama dan kedua kayaknya tidak mungkin kita ini, karena ngaji udah lama. Ya, apa yang pertama, yang kedua? Syirik dan bid'ah, ya, kayaknya tidak mungkin. Dia kegeeran, ya, dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu dia bisa saja terjerumus kepada kekufuran dalam keadaan tidak sadar, ya, atau terjerumus kepada bid'ah mukafirah, mungkin saja, karena dia tidak upgrade diri, tidak belajar lebih lanjut. Dia hanya sekedar misalkan menjadi salafi komunitas saja, hanya salafi tongkrongan saja, ya, hanya ikut misalkan kajian mencukupkan tabligh akbar saja, tapi hal-hal yang terperinci dia tidak taksil, ya, tidak belajar dari dasar. Nah,
Taib. Ana beri contoh. Ya, ana beri contoh dulu. Ya, sekitar mungkin kurang lebih ya 20 tahun yang lalu. Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ketika itu ana masih SMA. Ya. Ana masih SMA. Dan sudah mengenal kajian. Ya, sudah mengenal kajian sunnah. Taib. Ya. Dapat info dari kawan ketika itu. Jadi ada seorang ikhwan. Ya, ada seorang ikhwan. Dia senang di suatu hari hadir ke kajian ya lain. Yang di situ banyak muda-mudi. Ya. Di situ banyak muda-mudi. Ya. Banyak akhwat. Nah, kemudian orang ini sukanya hunting. Hunting apa? Hunting nomor telepon akhwat. Ya, sukanya hunting. Cari nomor gitu kan. Belum ada WA gitu. Ya, masih zaman SMS mungkin ya. Masih zaman SMS. SMA belum pegang HP. Taib. Ya sekitar tahun 2003 mungkin ya, tahun 2003. Nah, kemudian si ikhwan ini ya ditegur sama temannya. Jadi nasihati. Jadi jangan seperti itulah, itu istilahnya apa? Itu tindakan dosa modus gitu kan. Itu ngarah kepada kemaksiatan ya, dan lain sebagainya. Kemudian apa jawaban dari orang ini? Ini mengagetkan. Seperti orang yang tidak pernah mengkaji akidah, atau memang dia tidak mengkaji akidah, hanya ikut komunitas saja, tidak belajar, bisa jadi seperti itu. Jawaban dia mengagetkan, dia mengatakan, ya, kita ini ya bukan di negara agama. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalaupun seandainya saya berdua-duaan dengan seorang perempuan di kamar, itu tidak melanggar hukum. Ya, maknanya apa? Dia sekuler dia. Dia membenarkan hal itu berarti. Dia berpegang dengan hukum tersebut. Ya. Dia berpegang dengan hukum tersebut. Padahal dia udah ngaji, tapi bisa terlontar kalimat seperti kalimat kufur seperti itu. Ya. Jadi jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman. Taib. Nah, kemudian ya, Fa'inal qulub baina isba'aini min asabi rahman subhanahu. Dikarenakan hati-hati hamba-hamba di antara dua jari jemari, di antara jari jemarinya Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala. Idza syaa an yuqima qalban. Kalau Allah menghendaki untuk meluruskan suatu hati, Allah akan luruskan hati tersebut. Aqamahu. Allah luruskan, Allah jadikan hatinya lurus. Wa idza syaa an yazigha qalban azaghahu. Dan apabila Allah hendak melencengkan suatu hati, Allah akan lencengkan hati tersebut. Hidayah enggak ada yang tahu. Hidayah enggak ada yang tahu. Ya. Taib. Ya, contohnya Abdul Al-Qasimi. Ya, seorang ulama yang banyak membantah ahli bid'ah dari kalangan mutakallimin, ahli kalam.
Ya. Dia mati dalam keadaan ateis. Padahal dia alim. Ya, dia seorang alim, seorang ulama. Dia nulis kitab untuk membantah para mutakallimin. Ya, para ahli kalam. Ya. Dan bukunya dipuji oleh para ulama ketika itu. Namun apa dia mati dalam keadaan ilhad. Mati dalam keadaan dia menjadi seorang ateis. Tidak ada yang tahu hati seseorang. Ya. Taib. Faya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik hatta nalqaq. Ya, kemudian pensyarah ini berdoa, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu sehingga kami berjumpa denganmu. Ya, na'udzubillah min mujibati ghadabi wa alimi iqabi wa syarri ibadihi amin. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya dan dari pedih siksanya serta dari keburukan hamba-hambanya, amin. Saya berkata, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, ketika menjelaskan pembatal yang ke-10 ini, kata beliau, wahwal akhir, dan ini adalah pembatal yang terakhir di antara pembatal keislaman, yaitu al-i'rad an dinillah, yaitu berpaling dari agama Allah. Maksudnya la yahtamu bid-din wa la yata'alam, ya, dia tidak punya perhatian dengan agama, ya, tidak belajar. Walau ta'allama la ya'mal, walaupun belajar dia tidak beramal. Ya. Yu'ridu anil ilmi awalan, pertamanya dia berpaling dari ilmu, thumma yu'ridu anil amal, kemudian dia berpaling dari amal. Nas'alullaha al-afiyah, kata Syekh. Kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Wa hatta law amila wa huwa ala ghairi ilmin fa amaluhu dhalal. Bahkan walaupun dia beramal, amalnya tidak di atas dasar ilmu, maka amalnya sesat. Fala budda an yata'allam awalan thumma ya'malu. Maka harus belajar pertamanya kemudian beramal. Amma man akhadha al-ilma wa taraka al-amal fa hadha minal maghdub alaihim. Adapun orang yang mengambil ilmu namun tidak beramal, meninggalkan amal, maka dia adalah orang yang dimurkai, termasuk al-maghdub alaihim, termasuk mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhadha al-amal wa taraka al-ilma fa hadha dhal. Dan barang siapa yang dia mengambil amal, dia beramal, namun meninggalkan ilmu, fa hadha dhalun. Maka yang seperti ini sesat. Ya. Wa hadza ma nasta'idu minhu fi kulli rak'ah. Dan ini yang senantiasa kita berlindung kepada Allah, atau yang senantiasa kita berlindung kepada Allah di setiap rakaat. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Sehingga faman a'rada an dinillah, barang siapa yang berpaling dari agama Allah, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, dia tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam. Ya, maka dia murtad dari dinul Islam. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Yang dimaksud dengan a'rada an dzikri, berpaling dari peringatanku, artinya lam yata'allamhu wa lam ya'mal bih, tidak mempelajari dan tidak mengamalkan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ya. Jadi sudah disinggung ayat tersebut, ya. Taib. Ya, jadi dia berpaling darinya setelah diperingatkan kepadanya. Artinya tidak ada yang paling zalim
dari orang yang diberingatkan kepadanya dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya. Ya, kemudian dia berpaling darinya. Nah, taib. Dia tidak senang dengan belajar ilmu, tidak senang dengan ilmu. Ya, dengan ilmu din. Nah, taib. Namun ada sebagian manusia dia tidak belajar kata Syekh karena malas. Ya, karena malas. Maksudnya dia tidak mempelajari sebagian ilmu yang wajib karena malas. Ya. Hada la yukaffar. Ya, ini tidak dikafirkan. Walakin yulamu ala kasalihi. Akan tetapi dia dicela atas kemalasannya. Ya. Dia tidak dicela atas kemalasannya. Yang tentunya apa? Dia tidak belajar karena malas, tapi dia juga tidak terjerumus kepada pembatal keislaman. Ya. Dan dia juga dengan artian bukan orang yang tidak beramal sama sekali. Karena kalau tidak beramal sama sekali ya dia kufur. Ya. Jadi maksud saya bukan itu. Ya, jadi artinya dia berpaling dari sebagian ilmu karena malas. Nah, ini tidak dikafirkan. Dia berpaling dari sebagian ilmu yang wajib ya kepadanya karena malas, ya bukan karena benci. Maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Adapun kalau dia meninggalkan menuntut ilmu ya karena apa? Tidak senang dengan ilmu, artinya benci. Maka ini merupakan i'rad yang dimaksud wal iyadzubillah. Inilah yang orangnya ini kufur. Ya. Akan tapi kalau seorang dia senang dengan ilmu, mencintai ilmu, kadang-kadang ada kemalasan pada dirinya. Ya, karena apa? Menuntut ilmu berat, butuh kesabaran, butuh ketahanan, butuh duduk. Sedangkan dia malas, maka dicela atas kemalasannya dan atas sikap tafridnya, atas sifat kelalaiannya. Ya. Akan tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Ya. Dan yang dimaksud ini bukan orang yang tidak beramal sama sekali. Ya. Bukan orang yang betul-betul tidak ngerti Islam sama sekali. Ya. Karena kalau dia tidak ngerti Islam sama sekali, misalkan tidak ngerti syahadat, tidak mengamalkan tauhid, ya ini belum menjadi seorang muslim. Nah, ini dia memiliki sebagian ilmu. Ya, dan dia pun beramal. Namun terkadang dia malas mempelajari ilmu yang wajib dia pelajari. Ini tidak dikafirkan. Tapi dicela atas kemalasannya. Dia berdosa atas kemalasannya. Nah, tapi kalau dia ya berpalingnya dari ilmu karena benci terhadap ilmu, ini yang dikafirkan. Walaupun dia misalkan punya amal, ya punya sedikit pengetahuan. Misalkan apa? Kenapa kamu tidak kajian tauhid atau tidak kajian misalkan apa hadis? Enggak, saya enggak senang dengan hadis. Benci dia misalkan. Saya enggak senang dengan tafsir. Saya enggak senang dengan artinya dia tidak hadir di majelisnya tersebut karena memang benci dengan pelajaran tersebut. Maka ini kufur. Ini kufur walaupun dia memiliki sedikit ilmu dan amal mungkin. Ya, dan amal. Tapi kalau dia memiliki sedikit ilmu ya mungkin ada amal juga dan berpaling dari sebagian pelajaran yang wajib baginya. Ya. Karena malas, ini yang dimaksud tidak kafir. Kenapa? Karena kalau memang dia sama sekali tidak punya ilmu, tidak paham Islam, tidak beramal sama sekali, ya bahkan jatuh mungkin kepada kesyirikan, ya ini berarti dia bukan muslim. Walaupun KTP-nya Islam, seperti itu. Ya karena nggak ada amal sama sekali. Ya. Taib. Dan karena dia tidak memiliki syarat terpenuhi keislamannya, yaitu apa? Ilmu tentang la ilaha illallah. Nah, itu kan seperti itu. Taib. Nah, kemudian berpaling atau i'rad ini menunjukkan karena dia tidak senang terhadap ilmu dan benci kepada ilmu. Inilah yang merupakan kekufuran wal iyadzubillah.
Nah, kemudian terakhir Syekh menjelaskan, Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, wala farqa fi hadhihi nawaqid al-ashrah bainal jad. Ya. Dan tidak ada bedanya di dalam pembatal-pembatal yang 10 ini di antara orang yang jad, ya, serius, yang dia memang berniat dengan apa yang dia ucapkan atau dia lakukan, dengan orang yang hazil tadi, yang tidak berniat tapi hanya sekedar bercanda dan bermain-main. Nah, kemudian kata siapa? Fi hadza raddun 'alal murji'ah alladhi yaqulun la yakfur hatta ya'taqid biqalbihi. Ya, di dalam ini terdapat bantahan kepada golongan murji'ah yang mereka berkata orang itu tidak kafir kecuali dia meyakini dengan hatinya. Jadi membatasi kekafiran itu pada keyakinan. Jadi dalam pandangan murji'ah, misalkan ada orang sujud kepada berhala, ya, atau menginjak mushaf, atau mencela Allah, atau mencela Rasul, selama tidak didasari dengan keyakinan hati, dia tidak sampai kafir. Dia hanya sekedar jelek saja adabnya. Ya, kalau tidak disertai dengan keyakinan hati. Kalau disertai dengan keyakinan baru kafir. Ini akidah murji'ah seperti ini. Ya, dan ini termasuk yang seperti ini gulatul murji'ah, murji'ah ekstrim. Termasuk murji'ah ekstrim kalau ada yang seperti ini. Ya, dia berkeyakinan misalkan orang yang mencela Allah, mencela Rasul, bahkan mungkin menginjak mushaf, ya, selama tidak didasari dengan i'tiqad, tidak didasari dengan keyakinan, ya, maka dia hanyalah terjerumus kepada dosa besar, tidak sampai kepada kekafiran. Nah, ini akidah murji'ah seperti ini. Ya, akidah murji'ah yang ekstrim. Ya, kata Syekh, hada raddun 'alal murji'ah alladzina yaqulun. Ini bantahan bagi kaum murji'ah yang mereka berpendapat tidak kufur sampai dia meyakini dengan hatinya. Ya. Taib. Padahal tadi tidak ada perbedaan antara yang serius, main-main, atau takut, ya, yang melakukan perkara-perkara tersebut karena menghindari rasa takut. Nah, maka wajib baginya untuk bersabar. Nah, kecuali yang dipaksa, ilal mukrah, kecuali yang dipaksa. Ya, idza ukriha an yaqula kalimatan fiha kufrun. Jadi kalau dia dipaksa untuk mengucapkan suatu kalimat yang mengandung unsur kekufuran, ya, dan walam yumkinhu takhallus minadh-dhulmi illa biha, dan tidak mungkin dia itu selamat dari kezaliman, ya, selamat dari pukulan atau dari pembunuhan, atau misalkan selamat dari penahanan penjara misalkan, kecuali dengan mengucapkan kalimat tersebut. Para khasalahullah fi dzalika, maka Allah memberikan rukhsah untuknya di dalam perkara tersebut. Ya. Dia datang bawa pistol misalkan, bawa pedang, bawa golok, atau bawa alat pukul lainnya, bawa stick kasti misalkan, ya. Dia ngancam kita untuk mengucapkan suatu kalimat yang di dalamnya terdapat unsur kekufuran, maka di situ ada rukhsah. Boleh kita tetap bertahan sehingga mati syahid, ya, atau, dan itu afdol, boleh kita ngambil rukhsah, hanya mengucapkan dengan lisan namun hati tentram dengan keimanan. Allah Ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Orang yang kafir kepada Allah setelah berimannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tentram dengan keimanan. Dengan syarat ini. Tujuannya apa? Untuk menolak paksaan tersebut saja. Ya. Illa anna qalbahu la ya'taqid bima yatalafadzu bihi. Hanya saja hatinya tidak boleh meyakini apa yang dia ucapkan. Ya. Taib. Kama hasala li Ammar ibn Yasir, ya, alladhi sababu nuzulil ayah fihi
radhiyallahu anhu. Sebagaimana hal tersebut terjadi kepada Ammar bin Yasir, ya, yang itu merupakan menjadi sebab turunnya ayat dalam surat An-Nahl tadi, ayat ke-106. Ya. Radhiyallahu anhu. Lama akhadahu al-kuffar wa adzabuh hatta yaqula fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yasubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tatkala orang-orang kafir mengambilnya dan menyiksanya, sehingga dia mau mengatakan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ammar bin Yasir ini maulanya Bani Makhzum. Maulanya kabilah Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal. Tatkala mereka diketahui keislamannya, pertama Yasir dulu. Kemudian ibu bapaknya ngikut masuk Islam. Kemudian ketahuan oleh maula mereka, Bani Makhzum, yang dipimpin oleh Abu Jahal di antaranya. Ya. Maka ketika itu orang-orang kufar Quraisy melakukan penyiksaan kepada orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Nah, keluarga Yasir, istrinya Sumayyah, ya, kemudian anaknya Yasir, ya, anaknya Ammar, ya, Ammar bin Yasir, itu semua ditangkap dan disiksa. Ya, disuruh murtad lagi. Enggak mau tadinya. Enggak mau mengucapkan. Sampai apa? Akhirnya Abu Jahal membunuh Sumayyah dengan menusukkan tombak dari duburnya. Ya. Kemudian wafatlah Sumayyah, dan dia awal syahidah di dalam Islam. Ya, yang pertama kali menjadi syahidah di dalam Islam adalah Sumayyah. Nah, kemudian Yasir pun demikian, dibunuh. Ya, dikatakan dia diikat. Ya, tapi perlu dicek lagi riwayatnya. Ya. Dia diikat antara tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian ditarik oleh kuda dengan arah berlawanan sampai terbelah. Demikian. Ammar lihat ibu bapaknya seperti itu kan, nggak tahan dia. Dia nggak tahan. Ya, akhirnya dia terpaksa mengucapkan apa yang diinginkan oleh Abu Jahal. Nah, dia terpaksa. Nah, taib. Kemudian setelah itu dia mengucapkan apa yang diinginkan oleh Abu Jahal dan dia dibebaskan. Dan dia datang dalam keadaan menyesal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia takut dengan kejadian tersebut. Takut keimanannya hancur. Ya, dia terpaksa mengucapkan kalimat kufur. Setelah itu dia baru menyesal. Ya, makanya datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Ammar, kaifa tajidu qalbaka? Nah, ketika kamu berucap seperti itu, bagaimana keadaan hatimu? Bagaimana kamu dapati keadaan hatimu? Qal, dia menjawab, mutmainnan bil iman. Ketika itu hatiku aku dapati tentram dengan keimanan. Qal, Nabi menjawab, fa in adu fa'ud. Kalau kamu ditangkap lagi oleh orang-orang kafir dan dipaksa lagi, maka silahkan mengulang. Ya, silahkan kamu ulang lagi siasat seperti itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu
mutmainnun bil iman. Ya, kecuali yang dipaksa dan qalbunya tentram dengan keimanan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin atau wali-wali tanpa orang beriman. Ya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minal fi syai'. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut falaysa minallahi fi syai', maka ya bukanlah dia dari Allah dalam sesuatu apapun. Ya. Ya. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalian menghindari ya bahaya dari mereka dengan melakukan taqiyah. Ya, dengan melakukan taqiyah. Ini taqiyah yang disyariatkan. Taqiyah yang disyariatkan ketika diancam oleh musuh dengan ancaman yang ancaman tersebut betul-betul akan terrealisasi, sedangkan kita pun tidak bisa melawan. Ya, maka darurat itu taqiyah yang sifatnya darurat. Nah, na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Amin. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.